Sebenarnya permasalahan yang paling penting dan mendasar dalam politik, ekonomi, dan lingkungan ialah ketidaksetaraan gender, di mana peran dan posisi perempuan itu tidak adil, tidak sama dengan laki-laki, tidak setara dengan laki-laki. Maka dari itu diperlukan kesetaraan gender tadi. Nah, perempuan ialah penggerak transformasi yang penting, unsur yang penting dalam pembangunan politik, ekonomi, dan juga lingkungan. Untuk Indonesia ke depan, harapannya ditambah dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, pengetahuan terhadap kesetaraan gender itu semakin meningkat, sehingga semua lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, disabilitas, semua terlibat dalam proses pembangunan yang mana akan diperolehnya persamaan akan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk semua lapisan masyarakat. Aplikasi Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika sebelumnya perlu ada pemahaman dulu nih terkait Bhinneka Tunggal Ikanya sendiri. Pemahaman ini menurutku bisa dipahami dengan kita mengetahui wawasan kebangsaan masyarakat multikultural, di mana kita harus menghargai bahwa setiap orang itu berbeda, dan setiap orang yang berbeda itu baik secara agama, kebudayaan, dan lain-lain itu harus kita hormati keberadaannya. Nah, di situ kita melakukan aplikasi dengan menggunakan prinsip tersebut, menghargai perbedaan yang ada. Pertama-tama kita harus punya pengetahuannya dulu, pengetahuan tentang kesetaraan gender ini sendiri. Jangan salah kaprah, karena beberapa orang atau resistensi itu datang dari perempuan itu sendiri. Ada riset di mana bahwa perempuan itu merasa berhak dia mendapat kekerasan dari suaminya. Dan riset-riset itu banyak dan terbukti bahwa perempuan-perempuan ini yang jadi resistensi. Maka dari itu kita perlu membekali diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan. Setelah kita membekali diri kita dengan pengetahuan, berpikir kritis dan berpikir sehat. Dengan demikian kita tahu langkah apa yang harus kita terapkan di masyarakat maupun di keluarga. Kalau di keluarga, yang bisa kita lakukan adalah negosiasi. Oh, saya seperti ini. Diri saya seperti ini. Saya orang yang bekerja, sehingga untuk pekerjaan rumah mungkin saya tidak terlalu pandai. Terus negosiasi dengan suami bagaimana baiknya, negosiasi dengan ayah, ibu kalau misalnya masih anak ya. Pokoknya komunikasi yang baik terbangun atas pendidikan dan juga pola pikir kritis dan sehat. Pertama, saya pribadi itu membekali diri saya dengan banyak ilmu. Ada kesempatan belajar, ada beasiswa ini, daftar, sehingga memang kalau saya pribadi untuk sekarang ini saya beasiswa Kemenpora ya, untuk pasca sarjana di Universitas Padjadjaran. Itu karena keinginan dari diri sendiri belajar dan mau belajar tadi gitu. Kemudian juga setelah kita mengetahui kira-kira udah ada bekal seenggaknya untuk diri kita sendiri, kita tahu mau aplikasikannya gimana ke masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan alangkah lebih baiknya untuk kita siarkan agar bisa menjadi role model untuk orang-orang, bahwa seperti inilah yang benar, seperti ini nih gambaran muslimah reformis yang harus kita contoh. Untuk teman-teman semuanya, beranilah berani berproses. Apapun itu, step by stepnya, walaupun perasaannya mungkin nggak mungkin gitu kan, dengan stigma sistem sosial seperti ini mau mengubah rasanya tidak mungkin, tapi optimislah dan beranilah untuk berproses sehingga kita bisa mendapatkan perubahan yang lebih baik.